Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus semua percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ya, perkenalkan saya Pak Musa dari Caruban. Jadi punya toko elektronik namanya Banjir Rezeki. Nah, itu nama toko sebetulnya. Ya, tapi lama-kelamaan orang-orang karena ada persekutuan doa, semua gereja itu persekutuannya di tempat kami. Jadi orang-orang nyebutnya persekutuan ning banjir. Dan kalau orang desa biasanya manggil saya bukan lagi Pak Musa tapi Pak Banjir. Nah, itu jadi. Dan ketika tadi saya duduk di situ saya menyaksikan wah enak ya ibadahnya kok mirip sama Banjir Rezeki. Karena di tempat kami itu ibadahnya bukan di ruangan tertutup, Bu. Jadi persis ini. Temboknya ya separuh begini, terus atapnya juga sama, model seng begini. Jadi kita ibadah itu sengaja saya biar di rumah tonggo. Kenapa? Karena firman Tuhan itu harus diperdengarkan kemana-mana, betul nggak? Ya, tahu firman itu kan kehidupan. Kita nggak pernah tahu loh. Ini kita waktu saya khotbah gini ada orang yang dengerin lagi susah terus tiba-tiba, loh, itu jawaban buat persoalan saya nggak pernah tahu. Tetapi itu yang saya yakini ya. Jadi ketika saya duduk di situ kok pas ya enak ya ini langit ini mending gereja ini tok ae rasa gak apa-apa nih. Takut saya kalau diapii jadi males nih gereja. Ono AC-ne itu turu pasti. Ya jelas itu. Makanya kenyamanan itu kadang enggak membuat kau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Makanya di tempat kita tuh kalau ibadahnya tuh ini masih pagi ya, tempat kita jam 4 sore itu panas kentang-kentang gitu bahasa Jermani. Itu panas ini atap ini. Nggak apa-apa, ben usap. Nek usap berarti melek gitu. Tapi nek sampai kademen, katu kan turu biasanya. Jadi waktu saya duduk di situ saya lihat ke langit gini sambil eling tagihan saya, ya toh. Wih, iya ya Tuhan, mosok sih wong kita ini menyembah Tuhan yang ajaib. Langit itu loh kepunyaannya Tuhan, luas, kamu bisa ngukur langit, tak bisa. Pertolongan Tuhan itu luasnya ya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang hari ini punya masalah, punya utang, punya kebutuhan, tak kasih tahu sudahlah belajar di tempat ini tuh loh, lihat itu nyembah menghadap langit. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya satu rema tentang Daniel. Daniel itu pada waktu raja mengeluarkan titah menyembah patung, maka Daniel itu tidak merubah cara dia berdoa. Tuh, padahal kalau kita diancam biasanya mungsrep ya toh. Ini enggak, Daniel itu tetap berdoa sehari 3 kali. Alkitab berkata dengan tingkap langit yang terbuka menghadap ke Yerusalem. Ini kan persis loh, tingkap langit yang terbuka ya toh. Jadi kita ini sebetulnya lagi doa Daniel hari ini. Daniel itu berdoa pada waktu ada surat perintah yang membuat dia kepepet. Hari ini apa yang membuat saudara kepepet di tempat ini? Bang Plecit, ya toh, misalnya ya toh, BRI, koperasi ya toh. Percayalah bahwa kalau Daniel saja ditolong Tuhan, ya betul dia masuk mulut singa. Mulut ke gua singa berhadapan dengan singa, tapi mulut singa itu dibuat mingkem karena Daniel di situ. Masa kebutuhan saudara dibuat mingkem, tidak bisa sama Tuhan, betul nggak? Ya toh, tidak mungkin lah nyokot hidup saudara, tidak mungkin. Kita ini hidup sekali jadi berkat. Orang mungkin kita ini mati ninggal utang. Yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati Tuhan. Mari kita buka dulu Alkitab kita di Markus 2 ayat 1 sampai 12 ayat terakhir. Habis ini kita pulang ya. Ya, Markus 2 ayat 1 sampai 12. Alkitab berkata, kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu, Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, percayai dan imani bahwa ini yang akan terjadi kepada rumah Tuhan di tempat ini. Tidak ada lagi tempat orang untuk masuk. Kenapa? Saking banyaknya orang yang akan datang. Amin. Saya tidak percaya. Saya sudah pelayanan sampai hari ini sudah puluhan gereja sudah, anak dari denominasi apapun saya sudah pernah. Karena di tempat kami sendiri pun itu dari yang karismatik sampai rematik ada semua. Ya toh, dari Protestan sampai Protesan itu enek kabeh jemaat di tempat kami. Kenapa? Dari GKJW juga ada, ya toh, Pantekosta ada, ya toh, dari sing karismatik GB itu juga ada. Semua komplit. Sak pendetone kabeh, ya toh.
Jadi saya sudah tahu betul bahwa banyak yang mengeluhkan jemaatnya tidak bertambah lah, segala macam tidak bertambah. Saya cuma ngomong sama mereka satu hal. Kalau kamu ingin jemaatmu bertambah, gampang. Alkitab itu ngomong apa? Ketika nama Yesus ditinggikan, aku akan menarik banyak orang. Sudah itu aja. Nyanyi sing genah, nyembah Tuhan sing tenanan. Sudahlah, datang orang sakit terus tiba-tiba dengar pujian penyembahan sembuh, ya sudah, mesti teko maneh. Kenapa? Saya percaya nanti gereja itu modelnya akan jadi kayak tempat pesugihan. Loh kok bisa Pak? Iya. Wong teko butuh duit dijawab Tuhan, mujizat terjadi. Betul? Loh iya no. Loh Tuhan sama, jangan salah loh. Pesugihan itu yang nyontoh Yesus, yang nyontoh Tuhan. Bukan kita yang harus nyontoh setan, tidak. Jangan salah. Jadi siapa pesugihan yang Gunung Kawi kok? Enggak. Neng gereja-gereja nanti saya doakan jadi tempat pesugihan. Sing loro teko enek tombone mulih mari. Loh betul dong? Yesus kan begitu. Setiap orang yang datang pada Yesus buta, tuli, kusta, lempoh, lumpuh mesti mari. Betul enggak? Lah bukankah sekarang orang cari ke dukun juga sama? Pengen mari, tokone laris. Tak beritahu. Kalau kamu pengen tokone laris jangan ke dukun, ke Tuhan. Loh kenapa? Nek dukun iso gawe tokomu laris, buka toko sik timbang kowe. Lho nyapa kok nyugihne awakmu? Betul enggak? Ya dhewe buka toko to. Nah, saking dukune goblok, sampean lebih goblok. Lho ya to wong goblok digobloki wong luwih goblok. Nah, ya to. Nek dukune pinter ya mestine dhek buka toko sik. Laris, ya to. Nyatane kok dadi dukun terus. Ya to, sampean sing buka toko iso lah kok golek pelarisan ning wong sing ora tau buka toko, kan lucu to. Sumbernya itu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sumbernya itu Tuhan. Makanya saya pun juga buka toko juga sama. Sumbernya juga Tuhan. Hari-hari ini kalau saudara bisnis atau apapun dalam pekerjaan apapun, saudara kalau tanpa Tuhan tebal sudah hari-hari ini. Kenapa? Terakhir ada teman saya yang video di satu mall di Jakarta itu sepi. Orang nek wong nglundang. Tokonya ada. Pelayan tokonya ada. Wong sing tuku segene bayangkan. Dia harus bayar sewa tahunan sedemikian rupa. Hari-hari ini ekonomi sedang kayak begitu. Jadi kalau saudara betul-betul tidak bergantung sama Tuhan, tidak bergantung kepada yang punya langit ini, maka saudara percayalah, saudara akan jatuh juga. Amin. Nah, kita baca tadi ayat 1 dan kedua. Yesus itu kalau datang kemanapun selalu dikerumuni banyak orang. Jadi untuk di sini ada yang beberapa hamba Tuhan yang hadir, saya beritahu, saya ini paling anti kalau pelayanan datang telat. Ini tanya nih orang-orang yang hidup ikut saya. Tak seneni kabeh telat pokoknya. Bahkan terakhir saya sudah tidak peduli. Kalau yang ikut saya berangkat telat tak tinggal tenang. Loh kenapa? Yang khotbah, saya ini khotbah, ini bukan artis yang harus ditunggu jemaat. Banyak pendeta hari ini mintanya sok artis, sok dilayani. Kenapa? Datangnya telat ben dinteni jemaat. Sensasinya beda Pak. Kalau kita ibadah sudah mau khotbah itu kita baru datang, wah diingeti jemaat kita wah seneng gitu. Alah opo gitu. Gitu enggak? Loh, wong babu ya kemaki. Loh bener ya? Loh kita ini babune Tuhan loh. Kita jangan kemaki loh. Yang khotbah jangan kemaki loh. Saya enggak mau. Kita tuh sama-sama butuh Tuhan. Amen. Saudara duduk di situ juga melayani Tuhan, yang khotbah melayani Tuhan, yang main musik melayani Tuhan. Kita semua babune Tuhan. Tidak ada ceritanya kita ini artis yang ditunggu. Enggak. Pendeta itu jangan punya sindrom bahwa dia tuh artis yang harus ditunggu, harus dilayani. Enggak. Buat saya datang tuh harus bukan tepat waktu lagi, lebih datang duluan sebelum jemaat datang. Loh kenapa? Loh hamba Tuhan ini pelayan. Pelayannya apa toh? Jongos toh. Kalau saudara pergi ke rumah makan, saudara tamu nih ke rumah makan, pelayannya itu, ya toh pelayannya restoran itu sudah ada di situ apa belum ada di situ? Nah ya wes toh, pikiran dewi. Jadi mulai sekarang yang pelayanan firman, khotbah, monggo Pak, mriki tasih kathah. Jadi saudara yang melayani firman, jangan sampai punya mental kayak gitu. Makanya saya ini kalau ibadah pujian penyembahan saya tetap ikut, tidak seperti pendeta yang lain. Ya toh, pujian penyembahan kosek loh, ngawur itu namanya. Kenapa? Buat saya ikut memuji dan menyembah Tuhan itu penting, meninggikan Yesus. Kenapa? Yesus itu datang, senternya itu Yesus, pusatnya itu Yesus. Saudara dan saya hadir di tempat ini
mencari cuma satu pribadi namanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Tidak ada mencari pribadi yang lain selain Yesus. Maka dari itu tidak heran semua orang berbondong-bondong sampai rumah itu tidak muat. Kenapa? Karena ada Yesus di situ. Amen. Dan Yesus memberitakan firman. Yesus tidak cuma menyembuhkan mereka, tapi juga memberitakan firman. Alkitab ngomong apa? Hidup itu bukan cuma dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saya bisa melihat orang yang hidupnya ada firman dengan tidak ada firman. Salah satunya apa? Kalau orang yang tidak hidup dengan mesti hidupnya kemerungsung. Pertama. Yang kedua, sering gegeran yang rumah. Pasti. Yang ketiga, ngomel terus. Apalagi kalau tidak punya duit, ngomel gak mari-mari. Nah, ciri ini yang paling tampak, mesti orang itu tidak pernah makan firman. Karena orang yang dia makan firman, maka saya percaya orang itu punya ketenangan dalam hatinya. Firman itu hidup dalam hidupnya. Jadi dia tidak sembarangan ngomong, dia tidak sembarangan komplain, dia tidak sembarangan protes terus, hidupnya protes terus. Makanya orang Kristen itu dari dulu tuh terkenal dengan satu, orang Kristen itu adalah orang yang sukacita terus, betul enggak? Misal, bayek metu selamatan nyanyi, ya toh, sukacita toh. Terus apa lagi? Ulang tahun, bestonan nyanyi nih. Orang Kristen tuh gitu. Terus mau kawin, nyanyi nih, bestonan mana, betul enggak? Terus mana, lahir nih, nyanyi nih. Mati ya sih nyanyi, betul enggak? Nyanyi bersukacita, kita ketemu di Yerusalem baru. Loh, itu kan sukacita terus. Orang Kristen itu terkenal sukacita, tapi itu dulu. Sekarang saya menyaksikan banyak orang Kristen kelakuan nih sewelas-rolas dengan orang dunia. Orang nek beda nih, sing garong wong donya, wong Kristen yo melok garong, betul? Sing korupsi yo wong dunia, wong Kristen kok yo kecantol korupsi juga. Hari-hari ini coba saudara pelayanan di lapas-lapas itu, kan akeh wong Kristen. Kalau Kristennya itu setelah masuk lapas tidak apa-apa, bertobat toh berarti. Tapi masalahnya dari luar Kristen masuk ke lapas, jenengnya Kristen ngapain? Jadi ternyata orang Kristen sekarang beda dengan orang Kristen dulu. Jadi saya berdoa saudara di tempat ini jadi contoh buat warga desa. Wong Kristen ini beda ya. Wong Kristen ini seneng meweh ya. Nah itu loh bedanya di situ. Sukacita terus ya. Ada masalah tetap sukacita. Dulu tuh begitu, terkenal begitu. Sampai waktu masa kecil saya diajak sama tetangga. Wong haleluya kan. Wong keplok-keplok. Betul enggak? Loh kenapa orang Kristen ibadah mesti tepuk tangan kalau haleluya, haleluya. Seneng-seneng terus. Kenapa? Buat saya itu bukan penghinaan, tidak. Itu jadi merek tersendiri anak Tuhan itu kayak gitu. Terkenal apa? Memuji Tuhan, tepuk tangan, seneng terus, sukacita terus. Jadi saya berdoa saudara di tempat ini juga terus bersukacita. Kenapa? Ada firman di dalam kita. Amin. Terus ayat berikutnya, ayat 3. Dan orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Jadi ketika Yesus itu ngajar di sebuah rumah yang sudah tidak cukup lagi karena banyak orang di situ, ada 4 orang yang membawa 1 orang lumpuh. Berarti total berapa orang? 5. Jadi 4 orang ini tidak lumpuh, ya, tapi dia membawa 1 temannya yang lumpuh. 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Jadi ini kalau atapnya begini sih gampang. Ya, kalau sudah di plafon kan jebol. Ya, atapnya di atasnya Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Jadi ternyata ditaruh di satu tempat gitu kayak kasur gitu. Tilam, lincah begitu, diturunkan tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, 4 orang dan 1 orang lumpuh ini Kristen apa bukan? Yang kita lupa itu. Baca di Alkitab, di luar murid Yesus, orang-orang yang disembuhkan Yesus bukan Kristen. Artinya apa? Yesus itu datang bukan untuk orang Kristen kok. Semua umat manusia. Benar, betul. Yesus datang bukan untuk. Di tempat kami yang main musik Muslim ibadah.
ono pendeta kokean codot. Wah, ndak kudus, ndak suci. Lambemu tak gunting. Ngomong tok gitu. Duh, buat saya Yesus untuk semua orang. Yesus mati di kayu salib itu bukan untuk orang Kristen tok. Jangan kemersik, jangan sok suci. Kenapa? Baca di Alkitab, orang yang disembuhkan oleh Yesus bukan orang Kristen, orang Yahudi semua. Betul nggak? Jadi buat saya semua orang boleh masuk ke gereja. Kenapa ya? Oh, ini Mas Ferry ini yang nyoteng Muslim kok. Gue pikir Kristen, kelambinnya kalau Kristen rapi. Ya, ini Muslim ini. Anggapmu apa? Betul nggak? Buat saya semua orang sama di hadapan Tuhan. Semua orang boleh berhak melayani tempat Tuhan. Bahkan di tempat kami itu ada yang cerai, ya toh. Di gereja tidak boleh pelayanan. Kenapa? Oh, cerai nih, tak kasih tahu ya. Orang cerai yang salah 2 orang, bukan 1 orang. Tapi gereja menghakimi yang 1 orang yang tetap mau ke gereja. Betul tidak? Kurang aja. Lanang wedok pegatan. Sing wedok tetap seneng ning gereja. Sing lanang ora gelem ning gereja. Sing disalahne sapa? Sing wedok ning gereja. Lah pegat, tidak boleh pelayanan. Dari sapa? Kurang ajar. Buat saya tidak ada. Semua orang itu anaknya Tuhan. Saudara di sini punya anak, angkat tangan. Maaf ya saya ngomong. Anakmu nek merosal, nakal, anakmu mbok gua apa tetap mbok akoni anak? Tetap diakoni anak. Anda yang jahat saja dengan anakmu sayang. Kok kamu itu melarang orang datang pada Tuhan karena hidupnya hancur? Kurang ajar. Betul. Saya ngunek-ngunek pendeta bolak-balik terus terang, Pak. Kenapa? Pendeta yang sok suci. Jangan merasa resik. Hari ini kamu bersih karena kamu tidak ngerti orang lain dosamu apa, mbok sembunyikan. Tapi nek wayahe Gusti Allah buka dosamu, mudani kowe, habis kan. Ya. Bener enggak? Loh, yang di mimbar ini juga sama kan ketok suci toh saya. Coba saudara gumul karena aku seminggu gak ngerti nek aku ngamuk koyo piye. Lho iya toh? Lho ketok suci saya. Wong khotbah ini sak ketok suci kok. Ya wis ngamuk-ngamuk ini. Betul enggak? Buat saya sederhana. Setiap orang boleh datang pada Tuhan, boleh melayani bapaknya. Buktinya apa? Ada satu, maaf, pemain keyboard di tempat kita perempuan ditinggal suaminya mualaf, kecantol meme gombel, ya toh, sudah pindah agama di Surabaya. Pemain drum gereja, yang perempuan ini jadi single parent, dia ngopeni anaknya. Datang sama saya bilang, bisa melayani enggak? Bisa. Keyboard bisa, boleh. Main aja, enggak apa-apa. Dia main keyboard di tempat kami. Gereja mungkin orang lain ngomong, wah enggak layak, enggak kudus, ya toh? Iki uripe enggak karu-karuan. Yes, whatever, gak ngurus. Sama beritahu. Nah, kita tangan Tuhan. Saudara ngerti enggak? Setelah dia pelayanan di tempat kami, saya tanya, bisa nggak lagu enggak? Bisa. Buat lagu dangdut. Lalu dia bikin lagu karena kita sering ngoceh-ngoceh begitu bersama-sama. Ngobrol-ngobrol kita tuh di WA itu ada GMPD, Gusti mesti paling dalam singkatan. Wes itu aja Mbak Elis, buat aja lagunya itu, dibuat sama dia. Lalu saya ingat teman saya Pak Yusak Sujarwo yang ngarang lagu Gandol Gusti dan penyanyi itu, Mas, iki enek lagu apik, jajal nyanyi no, cocok gak? Cocok rekaman, dinyanyi no cocok. Dan akhirnya dibuat rekaman, buat lagu officialnya Yusak Sujarwo, GMPD. Terus yang kedua lagi saya Mbak, enek lagunya gak? Apa? UPKN ya wes UPKN urip penake koyo ngene ya kan lucu lah. Nah akhirnya kita buat lagi, dia buat toh, tak kasih no Pak Yusak lagi, dibuat lagi. Bintang iklan ini Lambi Putih salah satunya ya toh. Saya itu bintang iklannya tempat kami, video klipnya orang-orang yang dibuang gereja. Sing gak kanggo ning gereja tak kanggo kabeh. Kenapa? Tempat kita tuh bengkel. Motor rusak dan didandani nek wis mari ndang aja kesuwen ning kene ndang ayo. Lanjutkan perjalananmu bersama dengan Tuhan, pelayanan, betul enggak? Dan akhirnya apa? Saya ngomong, andai kata dulu saya nolak pemain keyboard saya yang cerai itu, gara-gara nuruti omongannya pendeta, ini ndak kudus, mimbarnya ndak kudus lah, tetek bengek lah, gak mungkin Pak Yusak Sujarwo nyanyi lagu ini deh. Bener enggak? Jadi berkat loh, banyak orang diberkati loh. Makanya jangan pernah buang orang. Buat saya, buat Tuhan sama. Di mata Tuhan kita semua sama. Podo ngomongin mangan segonnya. Betul enggak? Tidak ada bedanya. Jadi orang 4 ini yang datang pada Yesus, dia belum percaya Yesus, dia hanya dengar Yesus itu bisa menyembuhkan orang. Wis teko yuk.
Pada waktu dia datang, itu banyak orang mengerumuni Yesus, tidak ada tempat. Tapi 4 orang ini tadi kreatif. Tadi saya ngomong sama Bapak sama Pak Sugeng juga, ya tahu Pak Sugeng dan Pak Sugeng so? Sugeng Wijaya, Sugeng Widodo. Oh, Sugeng Widodo. Ini yang Sugeng Wijaya. Karena anaknya ini IT, sekolah IT, ya tahu. Saya ngomong potensinya besar, tapi ininya kreativitasnya harus ada. Saudara itu potensinya besar, tapi tidak kreatif, yo kalah karo sing liyane. Itu prinsipnya. Sama. 4 orang ini datang kepada Tuhan, dia bukan cuman tengok wis kebek renek wong muleh. Saya percaya kalau 4 orang ini bawa temannya yang lumpuh, dia mentalnya menyerah, dia pasti pulang, tidak dapat mujizat. Betul enggak? Tapi karena 4 orang ini kreatif, dia tiba-tiba naik ke atas, dia bongkar ratapnya. Dan kita berkata, kok yo pasmen dia tuh ngerti Yesus di situ titiknya itu. Dibongkar ratapnya di situ, temannya diturunkan tepat di depan Yesus. Artinya apa? Hari-hari ini orang Kristen tak kasih tahu persaingan usaha itu semakin ketat. Saya juga buka toko elektronik di Caruban, ya toh. Musuhnya yo akeh. Kompetitornya banyak. Saya mau beritahu, tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tapi Tuhan tanpa kita juga tidak mau. Artinya apa? Kalau saudara cuma percaya Tuhan tok, tapi saudara tidak kerja, ya tetap ra iso mangan. Iman tanpa perbuatan mati. Karena itu Tuhan kalau tanpa kita ya tidak mau dia. Harus kreatif. Ininya dipakai. Kerja itu harus ada caranya. Pelayanan itu harus ada caranya. Piye caranya supaya saudara itu bisa jadi berkat buat orang lain. Ya toh hari ini lihat musuh kita yang buka toko itu banyak sekali hari-hari. Bukan itu saja, online itu loh. Orang tuh gampang tinggal ngetik dari handphone barang kirim ke rumah, betul enggak? Enggak perlu ke toko, betul enggak? Loh kita mau enggak mau harus kreatif dong, seperti 4 orang tadi. Andai kata 4 orang tadi tidak kreatif, dia tidak bongkar atapnya, mesti temannya enggak akan sembuh, saya percaya. Enggak ketemu Yesus. Kadang dalam hidup ini ya, maaf ya, kita tuh harus cerdas bukan secara fisik toh, tapi cerdas secara rohani. Kita nggak bisa cuma sekedar urip kok ngene-ngene. Masuk saudara pengen tahu urip ngene-ngene terus. Loh maaf dulu ya, saya itu orang miskin dulu. Keluarga saya miskin pol. Omah saya sak kotak iki tok iki. Ini wis sak jeding, sak ruang tamu, sak kamar loro ya pikiran dhewe. Nek makan saya mesti di ruang tamu karena enggak ada ruang makan wis cukup kok. Tapi saya mau beritahu, saya percaya Tuhan itu Tuhan yang merubah nasib. Amin. Jadi tolen karena gini, masa urip ngene-ngene tok seneng. Iya toh? Duh, hidup sekali nih gak jadi berkat itu buat apa? Makanya ini Bapak pendeta-pendeta ini tahu, saya ini kok bolak-balik posting bagi gratis terus. Kalung pendeta gratis, bagi anggur perjamuan gratis, duitnya kondi ora ngerti. Ojo mbok takoki duitnya aku ya ora roh. Wong ora duwe duit. Sing duwe duit Tuhan. Betul enggak? Loh, saya ini kalau ditanya kemana dan tanya pendeta juga lupa. Habis bagi gratis kok sekarang kalung untuk hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu hamba Tuhan itu apa enggak bangkrut nanti sambil guyon. Saya ngomong enggak Pak, saya ini lagi ngetes Tuhan. Loh kok ngetes Tuhan dia? Katanya Tuhan di kitab Amsal ada orang yang menyebar harta bertambah kaya jari ini. Tapi ono sing ngirit malah melarat. Aku ini lagi ngetes Tuhan. Bener enggak sih Alkitab itu ngomong nek nyebar harta jari ini tambah sugih, betul enggak? Loh saya lagi ngetes Tuhan. Loh nyatanya ya tetap orang melarat. Betul enggak? Betul. Ya tak sebar terus. Makanya jangan pelit. Dimulai dari pendeta jangan pelit, jemaat jangan pelit, karo tonggo aja pelit. Jangan duwe siji karo iding. Loh, berbagi ya saudara. Kalau saudara tidak berbagi, tuwekmu saudara mesti didumi. Ayo pilih di. Pilih yang dikasih apa yang ngasih? Ngasih. Nah, ya berarti nek pengen kowe ngasih kowe sing sugih. Ya saya pengennya gitu. Saya mending dikasih daripada saya minta. Saya mending memberi. Amin. Makanya saya lagi ngetes Tuhan. Wah, gitu sanggur perjamuan ratusan gereja. Ngirim terus ya toh. Duitnya orang tentek, bahkan ada gereja lain yang tanya, "Wih, donatornya teko negara ndi?" Jadi. Ora ngerti donatornya ya kuwi teko dhuwur kono ya. Nek dhuwur kan renek batese to ya to. Wong karek gesek, karek ngetok duitnya ya to, betul enggak? Iya, kenapa? Karena kita itu punya kreativitas dari Tuhan digabung dengan
dengan iman nyambung, jadi gede. Kalau saudara cuma iman tok, Anda tidak bergerak, ya urip sih, ya selamat sih, tapi ngono-ngono aja. Tapi buat apa? Saya tidak mau. Saya mau dua-duanya. Hidup itu jadi berkat. Urip pisan, mosok selamat di pek dewi. Betul nggak? Anda harus berbagi dengan yang lain. Yang saudara punya, berikan kepada orang lain. Yang saudara tidak punya, minta sama Tuhan, pasti dikasih. Wong kesembuhan aja dikasih kok. Orang lumpuh pun akan disembuhkan Tuhan. Mosok saudara tidak bisa dirubah Tuhan. Tadi waktu saya lihat awan itu ya, hanya berapa menit bentuk awan sudah berubah. Rasanya Tuhan bicara dalam hati saya, mosok awan ini tak rubahnya gampang, mosok urip murah iso. Betul nggak? Loh, Tuhan merubah ini. Saudara merubah awan kan nggak iso toh? Tuhan iso. Mosok merubah nasib pun nggak iso. Yang angel itu apa? Saudara ditata uripe lalu. Betul nggak? Bukan Tuhan yang nggak bisa, enggak. Saudara yang susah diatur itu masalahnya. Makanya sekarang jadi orang Kristen yang mudah diatur Tuhan. Wes toh nurut Tuhan enak-enak. Dulu saya nom-noman saya itu merosalnya minta ampun, ya toh. Tapi setelah saya sudah umur 30 tahun begini, saya mulai menyadari, iya enak ya, ditata Tuhan itu kabeh cemepak. Kita pengen apa tiba-tiba ada yang ngasih. Kita pengen ada program apa tiba-tiba Tuhan kirimkan pabriknya. Pengen ngerjakan ini tiba-tiba orang ngasih donaturnya. Loh, kita itu loh cuma ngelakoni toh. Hidup itu cuma ngelakoni toh. Mosok saudara enggak bisa. Saudara pernah lihat artis sinetron? Hidup itu kayak artis sinetron di dunia ini. Manut sutradaranya yaitu Tuhan. Artis itu harus manut sutradaranya. Nek peranmu sakit yo jalanono dengan sukacita. Kenapa? Artis sinetron itu kan penting dia tampil toh. Ya toh? Artis itu datang perannya orang sakit, ada yang perannya pembantu, ono sing perannya juragan segala macam. Ya dia dengan senang hati melakukannya. Kenapa? Karena setelah dia selesai melakukan perannya, dia pulang bayaran. Enak dong. Ya sama kayak saudara dan saya di bumi ini. Kita ini di bumi ini kayak artis sinetronnya Tuhan. Jalani hidup saudara dengan baik. Nurut toh sutradara nih. Sesuai dengan skenario-nya Tuhan. Lewat apa Pak? Baca firman. Hidup kita tuh skenario kita tuh ya firman Tuhan ini. Alami firman Tuhan. Nanti setelah kita nanti mati pulang ke surga dapat upahnya loh. Kayak artis sinetron loh. Mulai bayaran. Bener ya? Alkitab berkata hidup itu Kristus, mati itu untung. Kenapa banyak orang Kristen yang takut mati? Di sini ada yang takut mati? Gayanya di gereja kan gitu toh. Aku ingin bertemu Tuhan Pak, mencari wajah Tuhan. Lah mbok diceluk Tuhan kok wedi. Begitu di rumah sakit mau dipanggil Tuhan, bingung golek pendeta kan mbakne aja nanti ayo. Jarene kangen Tuhan. Diceluk kok wedi. Ya bablas saya tuh enak ya toh. Gak usah mikir bang detail ya toh. Ora usah mikir sesuk ngliwet apa ya toh. Langsung bablas enak ning ngono rasa mangan. Ora usah adang kok ya toh. Enak. Orang Kristen itu enak, hidup itu Kristus, mati ya untung wis ngono tok. Untung kabeh, enggak apa-apa. Jadi jangan pernah takut mati. Hari-hari ini saya menemukan banyak sekali orang-orang yang takut mati. Kenapa? Hartanya banyak. Nek sing kalau bodone biasanya mati sesuk ora apa-apa, Pak. Iya, ora duwe apa-apa. Tapi bagi orang yang kaya itu susah mati. Kenapa? Sing dipikir oke. Anak irung mantok nih, ya toh. Anak irung mutu lah, sing opo alasan macam-macam. Anak irung mapan turu ya diteni ya toh. Tapi banyak kayak begitu. Banyak orang yang hari-hari tidak percaya kepada Tuhan. Jadi saya berdoa saudara di tempat ini saudara jadi pribadi yang percaya sama Tuhan. Amen. Sama seperti 4 orang ini dia percaya Yesus. Belum baptis sih. Siapa bilang kalau kamu ingin mengalami kesembuhan Tuhan harus baptis dulu? Tidak ada ayatnya. Percaya Yesus untuk selamat. Amen. Tadi lagunya dinyanyikan, betul nggak? Baptis sih administrasi, Anda tetap harus baptis sebagai deklarasi mau terima Yesus. Tapi yang penting hatimu dulu. Percuma hari-hari saya melihat banyak orang dibaptis tapi hatinya tidak dibaptis. Akhirnya apa? Jadi orang Kristen bosok. Ngerti? Bosok jerone itu loh. Ya toh, kelakuannya saya pancet. Sertifikat baptisnya ada. Nama baptisnya api-api. Tapi uripe bosok. Kenapa? Waktu baptis artine ora melok nyemplung. Rogone tok sing nyemplung ning banyu. Ya padha renang ora ya bar ya to. Kok angel-angel baptis betul enggak? Tapi banyak orang itu hari-hari ini jadi sandungan kenapa? Ya karena itu tadi, hatinya belum dibaptis. Belum percaya. Mending kayak orang ini 4 orang ini belum percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan temannya.
Loh, dia itu tidak egois. Jadi orang Kristen itu jangan egois. Kadang kita ini jadi orang Kristen egois. Yang penting sih dimarahin aku sih, Pak. 4 orang ini enggak. Dia peduli sama temennya yang lumpuh. 4 orang ini sehat, tapi dia peduli dengan temennya yang lumpuh. Hari ini kalau ada tetanggamu sakit paranono doano. Loh, nek wong loro mbok doane mesti gelem. Loh, penting mari yo, bener gak? Loh, kenapa saudara enggak mau dipakai Tuhan untuk doakan orang? Kemarin saya ketemu Pak Bu Presiden Johar itu sama yang satu di mana? Yang Bu Puji itu. Lereng kami itu. Itu pertama gerejanya ditolak. Tapi gerejanya bisa diterima masyarakat, kenapa? Ketika ada orang sakit didoakan sembuh. Satu keluarga bertobat. Lalu setelah itu apa? Wong kesurupan, karena di tempatnya lereng kawi kan ngono kae to, nebang pohon kleru mulai surupan mancik-mancik meja ngono kae. Karo gereng-gereng ngono kae. Dukun gane sing mempan, akhirnya yang dipanggil Ibu Pendeta Puji ini tadi. Suruh doakan. Ditengking mari. Akhirnya apa? Datang ke gereja juga. Iya toh. Dan saudara dipakai Tuhan enggak mau. Betul enggak? Setan itu orang doyan. Demit orang? Doyan. Sudah. Jadi mulai sekarang nek enek tanggane loro ndang diparani, ndang didoani. Nek iso digawan telo. Aja doa tok ya to, jenenge besok kan mesti nggawa apa-apa. Ya to. Wong kita kan sudah terbiasa jenenge ndayuh kan mesti nggawa, mosok ora nggawa iki jeruk iki nggawa. Nah, nanti doakan orang sakit enggak apa-apa. Orang sakit didoakan mesti gelem apapun agamanya. Amin. Kalau dia sembuh pasti dia akan terima Yesus. Percaya katakan amin. Amin. Tetapi di situ ada duduk beberapa ahli Taurat. Jadi setelah Yesus ayat 5 tadi, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 5. Ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Nah ini, saya mau beritahu, setiap kali saudara pelayanan, saudara tidak bisa menyenangkan semua orang. Catat baik-baik. Termasuk apa Pak? Dalam dunia pekerjaan. Saudara itu hidup di tengah dunia yang ada spiritnya orang-orang ahli Taurat, yang mereka berpikir dalam hatinya. Ayat 7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah sendiri? Bapak Ibu sekalian, Yesus ini menyembuhkan orang salah. Orang menyembuhkan orang yang salah di mata orang Farisi. Sama. Kalau saudara punya maaf ya, di sini mungkin tidak ada, tetangga, ya mungkin di Caruban ada, tetangga, ya toh, Anda pola apa diomong, enak nggak? Api aja diomong enak, bener nggak? Ya toh, biasanya kan begitu toh. Ada orang-orang di sekitar kita yang kita tuh menyenangkan mereka tuh nggak bisa. Makanya menyenangkan Tuhan, ojo menyenangkan manusia. Yesus saja dalam setiap pelayanannya selalu direcoki ahli Farisi, ahli Taurat, diomong salah terus, pokoknya ini sih bener. Saudara kalau cek di Alkitab perjalanan Yesus kemana saja, mesti dikintili sama orang-orang ini, ditutne karo orang ini, betul gak? Salah terus, ngusir setan, salah, ini pasti pakai kuasa Beelzebul. Menyembuhkan orang sakit hari Sabat, salah mana? Iki hari Sabat, sekarang orang lumpuh, iki salah mana? Pokoknya salah terus. Saya ketika saya mulai pelayanan juga begitu, sama kan. Saya terima orang-orang yang remuk-remukan itu, ya toh. Saya bilang, loh, apa yang salah? Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus datang, dia ngomong apa? Orang sakit yang butuh dokter, yang butuh tabib. Nek orang suci ya ke gereja aja lah. Tapi nek wong sing remuk-remukan dia datang ke sini, tak dandani semua. Kenapa? Tuhan perbaiki hidup mereka jadi berkat. Jadi sekarang kita tiap ribu keliling desa-desa bagi-bagi nih koordinator Mbak depan ini. Ini Mbak Ika ini konsaksi mesti nih. Sebelum kebanjiran rezeki, ya toh, dolan yang dia mesti mimisen moncrot-moncrot. Gua loro apa ora jelas, diperiksane ra temu loro niku. Dia ini keturunan dari Mbah Kucing, warok pertama Ponorogo itu dia. Jadi ini barang sejarah ini, fosil ini, ya toh. Iki barang antik ini, ya toh. Harus dilindungi negara ini. Ya turun. Mbah Kucing itu warok pertama di Caruban. Jadi kalau saudara lihat warok-warok yang reok-reok itu, ini Mbak Ide. Jadi jasa lagi kurang sekti apa ini wong iki lho. Lho dia masa lalune tekono dhewe. Batin wong mangan kembang kandil moncrot wongnya. Ya betul, sekti lho iki wong iki. Jadi kita tuh di tempat kita yang kumpul wong sekti apa?
Sampai akhirnya dia datang ke Banjar Rezeki. Bolak-balik ngejak dolan, jak lunga numpak mobil mulih mesti opname rumah sakit. Sejak dolan-dolan di Banjar Rezeki pelayanan kemana, sampai saya nggak pernah mimisan. Loh, iya toh. Bahkan terakhir kesaksiannya dia lucu, diajak temennya pergi ke dukun, ke Nganjuk. Iya Nganjuk ya. Pek pasang susuk temennya dia loh, bukan dia loh. Dia sudah baptis, ya toh, sudah terima Yesus. Diajak tok, ngeterne tok, wis ngono lho. Ketika masang, dukun iki gelisah ngomong sama koncone. Ngapa yo kok angel men masangi kowe jane. Iki mesti enek apa-apa. Dukunnya bingung. Begitu lihat dia disenengi dukune. Temennya diomongi ya ta. Sok nek rene masang aja ngejak iki nek iki. Iki lho, gara-gara ra iso masang, ra iso konsen jane. Lho, dia bingung, salahku yo apa? Ternyata orang Kristen itu setan radian demi teranggulit. Sejak itu dia tidak diajak ke dukun. Soalnya dukunnya gelisah orang iso masang. Loh, gitu. Kurang sekti apa coba? Orang kalau sudah dirubah Tuhan itu kayak begitu. Makanya saya tidak peduli dengan omongan orang. Hari ini kau melayani Tuhan, kau pekerjaanmu baik, sudahlah. Orang itu prinsipnya dua. Senang melihat orang susah, susah lihat orang senang. Bener gak? Nek kowe seneng, tonggomu ra seneng. Kadang. Nek saudara itu susah, tonggomu yo seneng, kowe susah kok. Betul enggak? Oh iya toh, betul ya toh. Itu kadangnya begitu. Ya memang itu kenyataan. Bukan itu saja loh di dunia pelayanan, Pak. Enggak tahu Pak Pendeta di sini ngalami apa enggak? Nek ning Caruban ngono. Ya toh. Nek pendetane wah gerejane tambah gede malah jadi musuh bersama. Biasanya begitu. Ya toh dimusuhi, goleki salahe, goleki tibone, goleki cebloke. Saya sampai bingung. Orang semakin melayani Tuhan kok semakin jahat. Betul enggak? Harusnya semakin melayani Tuhan harus semakin mengasihi toh. Enek koncone butuh diwangi, ya toh. Enek koncone lagi bangun ngene ndang diuruni semen apa-apa, ya toh. Mbok kopi, ya toh, Bu. Bener gak? Ya ngono toh. Enggak. Tapi kadang ada orang-orang yang sifatnya kayak orang Taurat ini, ahli Taurat. Salah terus. Wes bener salah terus, tak beritahu, jangan menyenangkan semua orang. Berhenti menyenangkan semua orang. Setelah saya pikir-pikir, iya Tuhan. Ngapain kita ini kok dengerin omongan orang? Orang itu loh ngomong yang jelek tentang kita. Rekening di tabungan kita juga tidak berkurang. Betul gak? Loh kenapa saya harus marah? Kan gendeng loh. Wong sing ngomong kono kok sing ngamuk kene. Nah, sejak itu saya ngomongi sama orang-orang yang ikut saya. Sudah sekarang kalau ada orang yang ngomongi kalian jelek, sudah diem aja. Kenapa? Tidak penting. Wong rekeningmu ya ora berkurang loh. Diomongi ya, malah duitnya nambah terus. Beberapa waktu lalu juga begitu ya. Ini saksinya Pak Dewa. Saya khotbah di sebuah gereja Natal kalau tidak salah. Saya ini kan bukan pendeta. Mau ngaku pengusaha orang sekolah kita. Saya khotbah di sana. Tiba-tiba pendeta setempat itu ditelepon sama pendeta lain. Ya memang oknum yang nggak senang sama saya. Loh, Pak Musa ini apa khotbahnya gerejamu? Wong duduk pendeta, duduk gembala orang sekolah kita kok khotbah. Itu sampai begitu kan. Nah, pendeta yang ngundang saya yo jawab. Lah bolak-balik ngundang Pak Musa mesti khotbah cocok karo jemaatku kok wis peng telu mingkem langsung. Tapi dari situ dia yang punya gereja lapor ke saya cuma ketawa aja. Saya malah seneng nek dinyek wong biasanya balik aku mesti ngalami yang dia omongkan. Ya toh, saya kan enggak boleh khotbah katanya. Sejak itu saya khotbah kemana-mana. Tuh, Gusti Allah ini nggih guyon iki. Semakin orang menghina kamu enggak bisa khotbah. Enggak layak khotbah, malah dikasih jadwal khotbah kemana-mana. Dan bukan itu saja, ditambahi maneh. Saiki kowe ngkhotbahi pendeta-pendeta ini coba nih. Ini nanti saya di Banyuwangi 5 September itu ngkhotbahi 200 sampai 350 hamba Tuhan se-Kabupaten Banyuwangi. Lho piye? Iki kan jenenge apa Pak? Basa Jawane Pak? Kebun nyusu gudel. Nah iya wis, gudele aku kebune pendetane. Lho iya toh? Loh, enggak selesai sampai di situ loh. Nanti tanggal 18 Agustus ini saya diundang sama PGPI Solo Raya. Hamba Tuhan semua ada 115. Itu ngundang saya untuk KKR 2 sesi. Saudara tahu tempatnya di mana? Rumah Dinas Bupati Karanganyar Solo. Iya, pernah khotbah ning omahe Bupati baru? Nah, urung. Lho aku iki lho sapa kok iso sampai teruntusan kok ngono, betul enggak? Lho, Tuhan ini nek carane balekne nyek-nyekane wong lho enek carane, betul enggak?
Dan itu cara Tuhan. Dan bukan itu saja, kemarin saya lagi batin, duh Tuhan Jawa Barat, Jawa Tengah, ya toh bariki pastilah Tuhan buka. Lagi batin. Saya mikirnya itu Cilacap, cedeke itu loh, pulau apa itu, Nusa Kambangan itu. Tiba-tiba ada pendeta yang hubungi saya, Pak bisa khotbah enggak di persekutuan garis depan hamba Tuhan roh katanya. Ada 200 hamba Tuhan dikumpulkan di Cilacap nanti bulan apa ya kita? September 25 September ngutbahi pendeta maneh lho coba. Jadi saya mikir kan, lah yo sing ngenyek aku pendeta, saiki aku Tuhan kok malah ngomong ngutbahi kancane dhek kabeh. Betul enggak? Lha iya kancane dhek kabeh to pendeta kabeh. Betul enggak? Lah cara Tuhan tuh gitu, makanya saya ngomong dengan di tempat saya itu pokoknya tidak boleh ada yang sakit hati kalau dinyek orang. Kenapa? Orang kalau menghina saudara itu artinya mendoakan saudara. Amin. Lho tenan. Lho saya buktinya. Makanya saya ini bisa ngomong kenapa? Sudah terbukti. Loh, gitu loh. Nanti ke Bali tahun depan itu sudah minta juga sama hamba Tuhan Pak ning Bali ngutbahi neh gitu. Terus nanti tahun depan ke NTT. Ini yang Kalimantan juga minta. Loh, coba nih. Jadi saiki kaki ngutbahi pendeta tok, orang ngutbahi jemaat tok. Betul enggak? Loh, caranya Tuhan itu loh membalikkan nasib kita tuh gampang. Asal respon hatimu bener. Kalau hatimu bener, wis talah. Saudara hari ini mungkin saudara ekonominya di bawah. Tuhan iso nalik gampang. Sing penting anu, Pak. Saya ngomong buat saudara, jangan ngejipne menungso. Ayo, cari 1-2 orang kasih salam. Ojo utang karo wong. Tuh tenan ngomong kok, ngilik nih, ya toh. Kadang kita tuh kalau sudah butuh duit, terus ada orang yang ekonominya mapan, yang ada di pikiran saya, Pak, wah iso diutangi. Saya bolak-balik begitu, jebles kabeh. Jangan ngejipne menungso, mesti kecewa, pasti. Wes tau iki doa sama Tuhan. Kalau butuh uang, butuh tagihan, ya toh. Butuh cicilan wayahe bayar kemisan ya toh, Bang Titil apa Mekar ya toh. Mekar ya. Oh iya Mekar ya wis padha tibake masalah. Orang caruban ra kena Mekar kabeh. Ban Mekar mekrok ya toh. Ya jadi saudara-saudara minta sama Tuhan, percuma saudara minta manusia. Saya belajar itu. Ngandalkan manusia itu percuma. Malah jadi bahan nyek-nyekan. Wong saya waktu Covid dulu pernah Covid di sini. Barang di toko habis, barang di gudang habis, duit di rekening habis, tapi yang aneh tagihan ora habis-habis. Piye coba le, bendino karo bojoku geger terus Pak. Bingung duit iki ning ndi kabeh? Duit ning akhirnya merembet ning pelayanan lah, ning persekutuan lah, kecandak-candak lah, macam-macam. Saya bilang waduh, gak beres ini. Tapi saya belajar. Titik terendah kita itu akan jadi cerita terbaik kita. Jadi kesaksian. Dalam waktu 3 bulan Tuhan kirim supplier baru yang baik hatinya. Ngirim barang bayarnya gampang. Kirim lagi, toko saya penuh lagi. Bisa jalan lagi sampai sekarang. Loh, coba. Orang itu ada kompetitor juga yang berusaha nutup jalan. Orang iso nutup rezeki. Anak Tuhan kalau pintunya dibuka tidak ada satupun yang nutup catatan baik. Mana saya percaya itu, sampai hari ini saya percaya. Tidak usah dunia pelayanan, dunia bisnis, orang nutup rezeki kita tidak akan bisa. Pernah Pak ditutup? Pernah. Pakai kuasa gelap. Jadi ada ayam ingkung di depan toko. Tak gua. Mempan enggak? Ya kali itu mempan. Kenapa? Orang datang ke toko, nyengklak sepeda motor, pek medun enggak situ Pak. Ngalih. Berkali-kali. Orang kan jelas, wes ini mesti gak payu, gak bisa tuku toh. Kita mikir, enggak tuh. Besoknya orang yang dilihat pegawai saya enggak jadi beli, itu datang semua beli. Tapi dia tanya nih, kemarin kenapa tutup? Kapan tutup? Itu terjadi betul. Kuasa gelap itu begitu. Kuasa gelap itu tidak bisa berkati saudara, tapi iso nutup toko nih koncomu iso. Isone yang ngono tok, nggoro tok, tapi tidak bisa memberkati saudara. Isone nutup rezeki nih mau. Tapi bagi anak Tuhan, sekalipun orang itu enggak jadi beli hari itu, besok tetap beli di saya. Amin. Ya toh? Setan itu nutup hari Senin, Selasa uangnya tetap balik tuku. Diingi tak pikir tutup kok, makanya tak baleni saiki lho coba. Setan itu tetap gagal. Mungkin kelihatan berhasil sekarang,
Tapi sesuk rezekiku gak ning ndi-ndi, ya tetep tuku TV ning nggonku. Ya betul enggak? Buat saya enggak takut, ini permainan tingkat rendah. Setan koyo ngono. Barang-barang ngono iki percuma. Tapi belajar hari ini percaya sama Tuhan. Enggak mungkin Tuhan nutup pintu kita. Kalau Tuhan sudah buka enggak bisa nutup. Itu ini wis dibuka Tuhan berkati ya sudah nutup. Tapi nek saranku ya nang ngene jane, ya toh. Isis. Ora sakit yang saya timbang ragat listrik nih Bu malah. Bergumul listrik, jatuh tempo lah tambah. Mending bergumul untuk jiwa-jiwa daripada bergumul untuk duit. Duit ini rasa mbok gumuli. Nah, saksine nih orang-orang yang datang sama saya. Ora usah sambat duit. Sambat Tuhan jiwa-jiwa dikirim. Nek jiwa-jiwa dikirim, duitnya dikirim. Amin. Ayat 9. Jawab Yesus. Nah, terakhir. Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ayat 11. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saya mau beritahu, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Tuhan memberikan perintah kepada orang lumpuh itu apa? Untuk berjalan, angkat tempat tidurmu. Artinya apa? Sudah, tidak usah mikir masa lalu. Di tempat kami itu satu hal yang tidak boleh diucapkan adalah masa lalu. Ya loh? Persekutuan Banjir Rezeki itu kan isinya kan orang-orang yang didandani kabeh urip. Tidak boleh ngomong masa lalu lagi. Kenapa? Prinsipnya cuma satu, setiap orang punya masa lalu yang gelap. Tapi setiap orang yang datang pada Tuhan punya hak untuk punya masa depan yang cerah. Amin. Hari ini masa lalumu gelap, pernah umplang, pernah utang, pernah meteng, apa ya terserah. Pernah pegat, ajur, remuk, dipecat, maling, tapi bagi Tuhan hari ini angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tidak usah diingat-ingat lagi masa lalu. Kalau sudah sembuh aja gelita terus. Amin. Move on gitu loh. Jadi orang itu harus move on. Lihat ke depan. Di depan itu Tuhan sediakan masa depan. Ngapain saudara mikir masa lalu terus? Setan itu sukanya mesti membangkitkan masa lalu saudara. Kowe biyen kan ngene to. Mosok Tuhan iso berkati kowe uripmu elek, selalu diingatkan masa lalu. Tapi saya punya resep buat saudara. Kalau setan mengingatkan saudara akan masa lalumu, ingatkan dia akan masa depannya dia. Apa itu? Masuk neraka, ditutup gak iso metu nang. Loh kenapa? Makanya setan sekarang ajak-ajak wong sakake ben ngancani waktu ditutup nanti di kitab Wahyu. Betul enggak? Kalau dia mengingatkan saudara masa lalu, ingatkan dia masa depannya. Masa depanmu itu kalah. Kitab Wahyu itu bukan kitabnya setan. Kitab Wahyu adalah kitab di mana dia menceritakan, Tuhan menceritakan kepada kita gereja Tuhan memerintah bersama dengan Tuhan. Orang enek cerita nih, kitab Wahyu. Kita itu kan kadang dulu kan salah toh. Jangan baca kitab Wahyu, serem. Ono nogone, ono ulone, ono setane, ono antikrise. Sehingga saudara tidak baca. Kalau saudara membaca kitab Wahyu, saudara ngerti masa depannya setan. Apa itu? Kalah. Yang menang siapa? Anak Tuhan, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan ketipu. Jadi kalau sekarang hari ini saudara datang di tempat ini, engkau punya masalah apapun hari ini, saya cuma sampaikan satu hal. Jangan diingat-ingat lagi masalah yang masa lalu. Kenapa? Percuma, mbok eling-eling yo ora iso balik, ya toh? Mending saudara lihat ke depan itu Tuhan sediakan masa depan. Hari ini pun juga sama. Di sini siapa yang punya masalah angkat tangan? Termasuk aku. Loh dino iki tagihanku 180 juta ya. Jatuh tempo iki wayang bayar iki wisan padha. Jangan saudara pikir sing khotbah iki duit toko enak ngawur, duit toko tagihane mlaku terus dul. Ya ora ketok. Lah kowe enak ning kene. Lah ya jabuti telo iso mangan. Lah saya jabuti telone tangga dipentungi. Di sini kan enak ya. Di desa tuh enak loh. Ya toh butuh apa karek jaluk tanggane mesti ra mungkin diseneni kok. Ya cukup ayo sing akeh pisan. Ora iso mbok kresek. Nah, di kota enggak bisa, di kota wis tembok begitu. Ning kene kan gak ono temboke ya toh. Tembaun yo ngarepmu ya toh. Enak di sini tuh ayem mangane. Jadi belajar hari ini saudara punya masa saya loh. Hari ini loh sudah ditunggu tagihan 180 juta. Makanya nek Pak Sugeng yang Widodo ini juga
mikir lah yo kok bagi itu bayangno iku nek 100 gereja ping perjamuan kudus kaya ngono iku terus enteke piro. Lho padahal saya ini masih punya tagihan. Nek ditanya lho kok iso sik nabur-nabur. Iya, aku pengen ngetes Tuhan ki mau. Mosok to wong sing nabur harta mosok iso bangkrut gitu. Tak tes Tuhan. Katanya suruh mengujilah aku gitu. Aku ya wis sudah ngasih perpuluhan kok. Ya toh. Orang yang ngasih perpuluhan kata Tuhan apa? Ujilah aku. Apakah aku tidak membuka tingkap langit? Ya tak uji loh Tuhan. Oh disuruh uji Tuhan. Ya toh. Mosok kita terus yang diuji. Tapi saya percaya sampai hari ini saya melakukan itu. Mesti lolos, detik terakhir ada duit, detik terakhir ada duit. Ya melewati proses, jangan coba pikir langsung mujizat jadi, enggak. Lewati proses dulu, iman dulu, tetap ada bagian kita percaya, ada bagian kita kerja, ada bagian kita untuk cari duit, gitu. Tapi ada bagian Tuhan buat mujizat. Yang percaya katakan amin. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Ayo yang punya masalah praktek sekarang, tangannya diangkat, tangan kanan. Ya, tumpang tangan dewi. Nah, selama ini kan saudara sambat terus toh. Nah sekarang ngomong yang baik tentang hidupmu, semua tutup mata, gitu. Semua berdoa, tumpang tangan kepala masing-masing. Ucapkan hari ini utangku lunas. Aku diberkati Tuhan, gitu. Diberi kesehatan, panjang umur. Ucapkan terus dengan mulutmu sampai kau mendengar. Hari ini kami berdoa Tuhan, kau lihat anak-anakmu yang mereka berdoa dengan iman, mereka menumpangkan tangan di atas kepala mereka masing-masing. Kami tahu tangan ini adalah tangan yang penuh kuasa dan mujizat Tuhan. Kalau hambamu selama 7 tahun terakhir mengalami kelimpahan mujizat seperti ini, dari masa sulit sampai Tuhan membebaskan dengan cara Tuhan yang ajaib, sampai bisa memberkati banyak gereja dan banyak bangsa. Hari ini hambamu juga berdoa mereka semua akan dipakai Tuhan. Mereka akan dipakai Tuhan, tubuh mereka sehat. Tubuhnya adalah bait Allah, bukan rumah sakit, bukan apotek yang harus minum obat terus. Tapi hari ini aku berdoa, tubuhmu adalah bait Roh Suci. Dan kalau tubuhmu adalah bait Allah, maka tidak ada sakit penyakit yang bertahan atas tubuhmu. Dan saat ini kau berkati kami semua Tuhan. Hidup kami diberkati, rezeki kami mengalir, pintu-pintu dibukakan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tidak ada satu orang pun yang bisa menutup pintu buat kami, karena Tuhan sudah membuka berkat-berkat atas kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, anak cucu kami diberkati, studi mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Kami tidak pusing lagi akan masa depan anak cucu kami, dan keluarga kami dijamin oleh Tuhan. Dan saat ini tubuh kami sehat, kami melayani Tuhan kemana-mana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan untuk gereja di tempat ini, Bu Kris juga Tuhan, kami berdoa biarlah tangan Tuhan menyertai kehidupannya Tuhan, sehingga gereja di tempat ini menjadi berkat bagi warga sekitar, menjadi barokah kepada warga sekitar. Ketika gereja ini ada di sini, gereja ini adalah garam, dan maka seluruh wilayah di tempat ini akan asin, dan seluruh wilayah tempat ini tidak akan busuk lagi karena ada garam di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kau berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini. Kami percaya mujizat itu akan terjadi atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman dalam tangan-Mu, dan kami percaya firman ini akan bertumbuh dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan.